محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa yaqulul musannifu rahimahullah siyahul umum. Berikut adalah siyah-siyah atau lafaz-lafaz yang menunjukkan akan keumuman satu lafaz. Wasiyahul umumi wasiyahu alfazil umumil mawdu'ati lahu munhasiratun fi arba'ati anwa'. Adapun lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman itu ada terbagi menjadi 4 macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama adalah al-jam'u bil ma'na al-lughawi, yaitu adalah lafaz yang bentuknya jamak dalam peletakan bahasanya. Al-mu'arrafu bil alifi wal lami, yang dimakrifatkan menggunakan al. Apabila ada lafaz jamak yang dimakrifatkan dengan al, baik jamaknya itu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, maka itu menunjukkan bahwasanya lafaz tersebut itu umum. Wa huwal lafdzu dallu ala jama'atin, yang dimaksud lafaz jamak adalah lafaz yang menunjukkan akan makna jamak. Fasyamilal jam'a wasbal jinsil jam'i, maka lafaz jamak ini mencakup semua bentuk jamak, baik itu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, dan semua macam jamak sampai jamak jenis, itu semuanya dikatakan lafaz jamak dan bisa dikatakan umum. Kalau kita perhatikan contoh berikut, nahwu qaulihi ta'ala qad aflahal mu'minun, sungguhnya semua orang yang beriman itu akan beruntung. Nah, di sini lafaz al-mu'minun ini jamak mudzakkar salim dimakrifatkan dengan al, maka berfaedah umum. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwasanya lafaz umum adalah lafaz yang mempunyai arti banyak tanpa ada batas. Nah, ketika saya mengatakan ja'at tullab, semua santri datang, maka semua santri tanpa ada batas itu dikatakan lafaz umum. Ini contohnya lafaz qad aflahal mu'minun, semua orang yang beriman itu akan beruntung, semuanya tanpa ada batas, baik yang kecil, yang besar, yang dewasa, semuanya yang penting itu mukmin, maka semuanya akan beruntung. Wa nahwi rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi yang dimaksud alam ini semuanya. Wa nahwu at-tamru qutun, dan juga seperti perkataan seseorang at-tamru qut, kurma itu adalah makanan pokok. Jadi kalau kita perhatikan di sini al-mu'minun ini jamak mudzakkar salim, al-alamin juga jamak mudzakkar salim. At-tamr isim jenis jam'i, ya, isim jenis, karena macam-macam kurma itu banyak, ada kurma ajwa, ada kurma sukari, ada kurma yang lainnya. Semua macam kurma ini tanpa ada batasnya itu termasuk qut, makanan pokok. Jadi kita bahas tentang lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Jadi lafaz yang pertama itu adalah lafaz yang bentuknya jamak kemudian dimakrifatkan dengan al. An-naw' tsani, bagian yang kedua adalah al-ismul wahidul mufrad al-mu'arraf bil alif wal lam. Ada isim mufrad, isim yang menunjukkan satu makna tapi dimakrifatkan dengan al, fa innahu yufidul umumah, maka lafaz atau isim mufrad tadi yang dimakrifatkan dengan al itu menunjukkan keumuman.
bidalili jawazil istithna'i minhu fi qawlihi ta'ala, berdalil dengan bolehnya dikecualikan dari lafaz yang mufrad itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua manusia. Nah, ini apakah hanya mencakup 1, 2 atau 3 orang saja? Tidak. Semua manusia. Innal insan, semua manusia itu ada dalam kerugian. Jadi semua manusia tanpa ada batas itu ada dalam kerugian. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak semua orang itu akan rugi. Di antaranya orang-orang yang beriman kelak akan masuk surga. Ya, para nabi walaupun itu manusia tapi mereka tidak rugi. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka semua dalam firman-Nya selanjutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi lafaz al-insan ini kalau kita melihat dari bahasanya itu adalah isim mufrad dan dimakrifatkan dengan al, menunjukkan bahwasanya isim ini isim mufrad. Tapi karena di sini dimakrifatkan dengan al, maka dengan makrifatnya menggunakan al menunjukkan bahwasanya isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan keumuman. Nah, jadi arti dari innal insana lafi khusrin ay kullu insanin, semua manusia. Semua manusia itu akan ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman nanti gak masuk di orang-orang yang rugi. Malam yatahaggag ahduhu litabadurihi ila zihni hina idzin. Selama tidak dipaham sesuatu lain karena sudah ada kebiasaan misalkan. Maka ketika sudah ada kebiasaan maka tidak berfaedah umum. Saya kasih contoh. Pasar itu bahasa Arabnya suk. Ya. Pasar itu bahasa Arabnya suk. Jadi sukun itu artinya pasar. Ini isim mufrad, ya, tapi statusnya sekarang itu isim nakirah. Bukan isim ma'rifat. Tapi kalau saya tambah al di depannya, as-suq, maka akan berubah menjadi ma'rifat. Ketika isim mufrad dimakrifatkan dengan al, maka diantara artinya adalah berfaedah umum. Berarti yang asalnya itu mempunyai arti satu pasar, ketika dikasih al, maka akan menjadi semua pasar. Jadi kalau saya mengatakan pada Anda, izhab ila suq, ya, izhab ila suq misalkan. Izhab ila suq, hendaklah kamu pergi ke pasar. Berarti kalau kita ngambil kaidah, arti dari izhab ila suq artinya hendaklah kamu pergi ke semua pasar. Semua pasar yang ada kamu harus pergi ke sana. Nah, ini gak mungkin, ya. Gak mungkin. Maka di sini karena ketika seorang ini mengatakan pasar, maka otomatis orang yang dikatakan tadi paham bahwasanya dimaksud pasar di sini bukan semua pasar, tapi hanya pasar sebagian. Maka ketika ada ahad, ada pengetahuan sebelumnya bahwasanya dimaksud pasar di sini bukan semua pasar, maka suq di sini tidak umum. Terus mempunyai arti apa? Mempunyai arti sebagian saja, yaitu pasar yang dia ketahui. Biasanya dia menyuruh saya ke pasar A misalkan. Berarti yang dimaksud pasar adalah pasar yang sudah diketahui, yang sudah biasa. Thumma qala al-musannifu rahimahullah, an-naw'u tsalitsu al-asma'ul mubhamah. Di antara bagian yang ketiga dari isim-isim yang mempunyai arti umum adalah al-asma'ul mubhamah, isim-isim mubham. Apa yang maksud isim-isim mubham? Isim-isim yang tidak jelas, ya, artinya tidak khusus pada satu orang saja. Ini saya kasih contoh. Dan isim-isim mubham ini sangatlah banyak. Minha lafzatu man.
Ya, minha lafdzatu man. Dan tanya adalah lafadz man. Man ini bisa menjadi pertanyaan, bisa menjadi syarat, bisa menjadi isim mausul. Jadi kalau ada orang bertanya, man fid dakhil, ya, man fid dakhil, siapa yang ada di rumah? Man fid dakhil. Man, pertanyaan man ini mubham. Jadi antum bisa jawab siapa saja. Antum boleh menjawab Zaid, boleh menjawab Bakar, boleh menjawab Isa, dan yang lainnya. Kenapa? Karena man ini mubham, tidak khusus pada satu orang. Jadi ketika saya mengatakan man fil ghurfah, siapa yang ada di kamar, maka saya tidak menanyakan orang tertentu. Jadi boleh siapa saja Anda bisa jadikan bahan jawaban. Bisa antum mengatakan Bakar yang ada di dalam, Isa yang ada di dalam, ya, Zaid yang ada di dalam, terserah. Lafdhu man fi man ya'qil. Nah, biasanya lafadz man ini digunakan untuk yang berakal. Nah, kalau yang tidak berakal itu tidak menggunakan man, tapi ma. Mahadza, apa ini? Mahadza, apa ini? Madzalik, apa itu? Jadi kalau man itu digunakan untuk yang berakal. Nah, kalau ma digunakan untuk yang tidak berakal. Biasanya digunakan untuk menanyakan benda. Tapi kalau digunakan untuk menanyakan orang, maka biasanya menggunakan man. Sawa'un kanat hadhihi syartiyatan au istifhamiyatan au mausulatan. Masyaallah, jazakumullah khairan. Sawa'un kanat hadhihi syartiyatan au istifhamiyatan au mausulatan. Jadi man itu bagiannya banyak sekali. Ada man yang istifhamiyah, ada man yang syartiyah, ada man yang mausulah. Apa saja man yang istifhamiyah? Man istifhamiyah itu pertanyaan. Misalul istifhamiyah, contoh dari man istifhamiyah adalah man indaka. Siapa yang ada di sampingmu? Siapa yang ada di sampingmu? Wa mithalus syartiyah wal mausulah man dakhala dari fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk rumah saya, maka dia aman. Nah, kalau kita melihat di pertanyaan tadi, man indakah, siapa orang yang ada di sampingmu, maka dia boleh menjawab siapa saja. Yang penting ada di sampingmu, karena lafadz man ini berfaedah umum. Ya, lafadz man ini berfaedah umum. Man indakah. Jadi lafadz man indakah ini pertanyaan. Man indakah, siapa yang ada di sampingmu? Ketika ada pertanyaan demikian, saya boleh menjawab Zaid, bisa saya jawab Bakar, bisa saya jawab Omar. Kenapa? Karena lafadz man, pertanyaan itu berfaedah umum. Dengan berfaedah umum, maka boleh dijawab dengan siapa saja. Wa mithalus syartiyyati wal mausulah man dakhala dari fahuwa aminun. Barang siapa yang masuk ke rumah saya, maka dia aman. Siapa itu? Siapa saja. Kalau yang Zaid, yang masuk itu Zaid, berarti Zaid yang aman. Kalau yang masuk itu Omar, maka Omar yang aman. Bakar sampai perempuan, Laila akan aman. Jadi kenapa? Karena lafadz man ini memang dalam bahasa Arab diletakkan untuk berfaedah umum. Man dakhala dari fahuwa aminun. Ammal mausufatu fa innaha la ta'ummu nahu marartu biman mu'jabin lakah bijarri mu'jabin, biman mu'jabin lakah ay birajulin mu'jabin. Tapi kalau man yang dijadikan mausuf, artinya ada sifat setelahnya, itu kata beliau, kata Sayyid, itu tidak umum. Seperti lafadz marartu biman mu'jabin lakah, saya lewat bertemu dengan seseorang yang suka padamu. Nah, berarti kan tidak umum, hanya berlaku pada orang yang suka denganmu, yang suka padamu. Masya Allah.
Bijarri mu'jabin. Jadi lafadz mu'jabin ini dijadikan sifat ya. Maka jar, karena man ini statusnya majrur di sini. Ai bi rajulin mu'jabin. Saya lewat bertemu dengan orang yang suka padamu. Masya Allah. Wa minal asma'il mubhamati aydan lafzatu ma. Di antara lafaz yang juga umum yaitu ada lafaz ma. Kenapa? Karena ma ini adalah isim-isim yang mubham. Al-musta'malati fi ma la ya'qil, yang digunakan untuk yang tidak berakal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau yang berakal itu menggunakan man, siapa. Nah, kalau yang tidak berakal itu menggunakan ma, apa, ya. Ma itu artinya apa, man itu siapa. Jadi kalau saya menanyakan ini ma hadza, apa ini? Kenapa? Karena ini tidak berakal. Bolpen ini tidak berakal. Jadi bukan man hadza tapi ma hadza. Bedanya dengan menanyakan orang. Kalau menanyakan orang itu man hadza, man zalika, manil ladzi dakhala ad-dara. Siapa yang masuk rumah? Nah, ini menggunakan man karena man ini ditanyakan untuk yang berakal. Kalau yang tidak berakal maka menggunakan ma. Tapi keduanya itu sama-sama umum. Baik itu yang man ataupun yang ma, semuanya itu berfaidah umum. Sawa'un kanat mausulatan au syartiyatan au istifhamiyatan. Semua macam ma, baik ma mausulah, ma syartiyah, ma istifhamiyah, semuanya itu berfaidah umum. Fal istifhamiyatu mithlu ma indaka. Istifham, ma istifham itu seperti contoh ma indaka, apa yang ada di sampingmu. Ada pertanyaan ma indaka. Jadi kalau saya tanya pada Anda, ma indaka, apa yang ada di samping Anda? Anda bisa jawab, oh ini ada bolpen, oh ini ada HP, oh ini ada televisi misalkan. Bisa. Yang penting nggak berakal. Ya. Wasyartiyah, ya kenapa bisa dijawab dengan apa saja? Karena ma ini menanyakan sesuatu yang mubham dan itu bebas. Mau antum jawab ini itu terserah. Yang penting jangan yang berakal. Jangan dijawab zaid karena pertanyaan ma ini digunakan untuk yang tidak berakal. Wasyartiyatu wal mausulatu mithl ma ja'ani minka akhadtuhu. Ma ja'ani minka akhadtuhu. Apa saja yang datang darimu saya akan ambil. Artinya apa saja yang kamu berikan pada saya maka saya ambil. Baik itu nasi, apa sajalah, uang, tetap saya terima. Apapun yang datangnya darimu saya akan ambil. Kenapa? Karena ma ini berfaedah umum. Jadi kalau misalkan dia tidak ingin mengambil kalau uang, maka tentu dia tidak akan mengatakan ma. Dia akan khusus pada yang tidak berbentuk uang. As-sayyarah allati ja'at minka akhadtuha. Wa kharaja bisyartiyyati wa ma ba'daha an-nakiratul mausufah nahwu. Kalau nakirah yang menjadi mausuf, artinya ada sifat setelah nakirah tersebut, maka itu kata beliau tidak dikatakan umum. Masyartiyah. Ini kata beliau masyartiyah plus mausulah ini. Ma ja'ani minka akhadtuhu. Ini bisa dijadikan mausulah. Jadi silahnya itu ja'ani minka akhadtuhu. Ini ada aidnya. Kembali pada ma. Nah, untuk syartiyah ini bisa karena isim mausul ini kadang ada yang mempunyai syarat. Artinya apa saja yang datang darimu akhadtuhu. Jawab syaratnya akhadtuhu. Dipaham? Jadi bisa berfungsi dua, mausul plus syarat. Tamam? Nahnu marartu
narartu bima mu'jabin laka, ay bi syai'in mu'jabin laka. Saya bertemu dengan sesuatu yang kamu sukai. Nah, saya berjalan, di jalan saya itu ada sesuatu yang kamu suka. Ini kata beliau tidak umum. Kenapa? Karena ma ini termasuk ma yang berfaedah umum, cuma ada sifatnya. Biasanya kalau yang mempunyai arti umum tapi ada sifatnya, itu tidak umum. Wa ta'ajjubiyah. Ma ta'ajjubiyah ini juga tidak termasuk umum. Nahwu ma ahsana Zaidan. Betapa tampannya, alangkah tampannya itu Zaid. Ini ma ta'ajjub. Ma yang digunakan untuk ungkapan heran. Fa innahuma la ta'umman, karena keduanya ini tidak umum. Allahumma shalli ala Muhammad